Jika lo udah mulai merasa susah buat fokus nih, atau udah mulai sering lupa sesuatu, terus juga lu nggak bisa tenang kalau ada waktu luang yang gak lu isi dengan scrolling medsos. Dan akhirnya lu kayak autopilot kalau ada waktu kosong lu abisin ke scrolling HP. Bahkan bisa sampai scrolling seharian. Apalagi kalau lu udah merasa performa otak lu berkurang, entah dalam belajar atau berpikir jernih, maka lu mungkin kena yang namanya brain rot. Atau bahasa lainnya, pembusukan otak. Yang mana fenomena ini sangat berpengaruh di kehidupan seseorang. Tapi banyak yang gak sadar. Ya gimana gak merusak? Brain rot ini itu merusak kualitas fokus lu. Yang mana fokus ini itu besar pengaruhnya ke kualitas belajar. Dan yang paling parah menurut gue, itu ngambil hampir semua waktu di hidup lu. Dan semakin lu membiarkan pembusukan otak ini atau brain rot ini, semakin dia melekat dan menghancurkan kehidupan lu sendiri. Kalau lu udah mulai merasa dampak yang gue sebutin di awal tadi, susah fokus dan sebagainya, maka video ini khusus buat lu. Karena di video ini kita akan membahas cara nyembuhin otak lu, buat fokusnya jadi balik lagi, dan ngebalikin performa otak lu lagi. Jadi selamat datang di segmen Life Skill. Ayo langsung masuk ke pembahasannya. Jadi menurut gue, otak itu ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Lu bisa belajar, produktif, kreatif, mikir panjang, ambil keputusan. Semua karena kualitas performa otak lu. Tapi kalau otak lu udah overstimulasi, dengan konten-konten pendek yang nyuguhin informasi yang lu nggak perlu sebenarnya, semua kemampuan penting itu pelan-pelan berkurang kualitasnya. Otak yang terlalu banyak dicekoki informasi, itu bisa perlahan. Makanya kalau lu kebanyakan scrolling, lu kayak ngerasa kecapean dan bawaannya pengen malas-malasan aja. Belum lagi format konten yang serba singkat, yang secara nggak langsung membuat otak lu terbiasa dengan itu. Sehingga kalau otak lu perlu fokus yang panjang, seperti memahami penjelasan guru atau nonton video seperti ini, otak lu kesusahan buat nahan fokusnya. Coba gue tanya, udah berapa kali lu ngecek ke kolom komentar? Atau ngecek video yang ada di sebelah ini? Atau udah berapa kali pikiran lu buyar nggak jelas ketika lu nonton video sekarang? Nah kalau brain rot ini dibiarkan, lu bakal ngerasa hidup lu ngestak terus dan gak ada perkembangannya. Dan inilah titik awal hidup lu pelan-pelan jadi sampah. Karena waktu yang awalnya lu punya, yang lu bisa pakai buat hal yang bisa ningkatin kualitas hidup lu sendiri, malah lu tukerin dengan scrolling yang mendowngrade kualitas otak lu. Hingga akhirnya kualitas hidup lu juga ikut turun. Makanya lu harus nyembuhin brain rot ini. Di video ini ada 3 cara yang udah gue pakai dari dulu. Dan serius manfaatnya besar banget buat hidup gue sendiri. Nah ini langkah pertamanya, yaitu meditasi. Gue paham, di pikiran lu pasti meditasi itu kayak duduk bersila selama 2 jam menjamkan mata dan ngosokin pikiran. Kayak biksu-biksu di film-film. Tapi meditasi sebenarnya gak sesempit kayak gitu. Dan hampir semua agama juga melakukannya dalam cara ibadah mereka. Hanya saja mereka nggak tahu apa itu meditasi sebenarnya. Jadi, meditasi itu ada banyak macamnya. Jenis meditasi yang akan kita bahas di video ini, itu adalah meditasi mindfulness. Karena ini meditasi yang sudah terbukti secara ilmiah, paling bagus benefitnya ke otak. Dan yang paling keren menurut gue, itu bisa ningkatin kualitas belajar lu. Gue udah mencoba rutin meditasi sejak tahun lalu, dan gue nggak lebay. Pikiran gue lebih jernih dan gak gampang buyar kemana-mana. Lu bisa bermeditasi dengan apapun, dimanapun, dan gak harus kayak biksu-biksu ini. Jadi, apa sih meditasi mindfulness itu? Gue akan jelasin pakai contoh biar lu gampang pahamnya. Lu dengar suara gue gak sekarang? Lu dengar kan suara ini? Nah, katakan lu dengar suara gue sekarang nih. Fokus lu sekarang ada di suara gue kan? Nah secara gak langsung, sekarang lu sedang bermeditasi mindfulness, yaitu fokus lu sekarang ada di satu hal tertentu. Gak buyar kemana-mana, atau fokus lu sekarang hadir bersamaan dengan apa yang lu lakukan sekarang. Kayak sinkron gitu. Apa yang dilakuin dengan apa yang lu pikirkan. Bukan seperti mata lu merhatikan guru ngejelasin, tapi pikiran lu ingat ke meme yang kemarin lu lihat. Nah terus, lu perlu mempertahankan fokus itu. Misalnya dalam 10 menit atau 5 menit. Cara latihannya gampang banget. Lu ambil satu hal yang mau lu jadikan buat objek fokus. Terserah, mau itu suara, rasa, atau keadaan. Kalau objek fokus gue biasanya, itu gue fokus ke rasa gesekan antara 2 jari gue ini. Nah terus, lu set timer selama 10 menit atau 5 menit. Nah ketika mulai mencoba fokus ke objek fokus lu itu, nanti pasti fokus lu itu akan buyar. Ketika lu udah sadar kalau itu buyar, maka fokuskan lagi ke objek fokus lu itu. Gak usah merasa kesal atau jengkel kalau pikiran lu buyar, karena itu normal.
Dan memang ketika pikiran buyar terus lu menariknya kembali untuk fokus, itu adalah hal yang membuat meditasi lu bekerja dan bermanfaat buat otak lu. Fokus, buyar, fokus lagi, buyar, fokus lagi. Terus saja begitu sampai timer lu bunyi. Simple tapi efeknya sangat besar menurut gue. Nah, cara kedua buat balikin performa otak lu, itu adalah baca buku. Gue tahu, yang nonton video ini itu nggak semuanya suka baca buku. Iya kan? Pasti ada yang bilang malas, bikin ngantuk, atau nggak pernah habis. Tapi serius, di poin yang kedua ini, gue bakal berusaha bikin lu suka sama baca buku. Bukan karena gue bakal maksa lu, tapi karena lu nanti akan ngerti apa yang sebenarnya terjadi di otak lu saat baca buku. Dan efeknya tuh sangat-sangat baik, seakan-akan kayak nge-upgrade dan ngebersihin otak secara optimal gitu. Jadi, saat lu baca buku, otak tuh dipaksa kerja keras dalam mode yang jarang banget dipakai pas scrolling medsos. Lu harus mikir, ngebayangin, dan fokus dalam durasi yang panjang. Terus nyambungin informasi yang sudah ada dalam kepala lu satu persatu. Nah, aktivitas ini secara ilmiah bisa membalikin performa otak lu yang udah turun gara-gara brain rot ini. Terus otak ini memperkuat koneksi neuron dan meningkatkan kognisi otak lu. Terus, baca buku secara rutin juga bisa memperkuat white matter di otak. White matter ini, itu simpelnya bagian yang bekerja buat jadi jalan yang menghubungkan bagian-bagian otak agar informasi bisa bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada studi dari Carnegie Mellon di Pittsburgh itu menemukan bahwa volume white matter di area otak yang mengatur penggunaan bahasa meningkat setelah program membaca harian selama 6 bulan. Artinya, lu jadi lebih cepat mikir, lebih jago nyusun logika, dan lebih gampang ngolah informasi baru. Performa otak lu akan terus terupgrade dengan membaca ini atau makin encer. Buku itu kayak gym buat otak, semakin lu sering baca, semakin kuat dan tajam kerja otak lu. Terus, kalau lu nggak suka baca, kuncinya cuma satu. Mulai dari apa yang lu penasaran. Lu suka konspirasi, ambil buku yang ngebahas misteri-misteri dunia. Lu suka psikologi, ambil yang ngebahas tentang otak manusia, kebiasaan, atau perilaku manusia. Yang penting baca yang lu penasaran, karena rasa penasaran itu bikin proses membaca jadi nagih. Dan dari situ otak lu bakal mulai pengen terus-terusan membaca, karena sudah mulai mengenal kesenangan dalam membaca itu. Coba dah tulis di komen. Kapan terakhir lu benar-benar baca buku karena pengen? Dan apa yang membuat lu nggak baca buku? Malas, gak tahu apa yang ingin dibaca, atau hal yang lain? Tulis aja di komen, nanti kita diskusi di sana. Terus, cara selanjutnya nih, gitu yang ketiga, bagi zona waktu buat otak. Ini juga salah satu faktor yang paling ngaruh di hidup gue. Karena sejak gue bagi zona waktu dengan sadar, otak gue tuh jadi jauh lebih gampang dikendalikan. Udah jadi autopilot scrolling gak jelas. Apa sih maksudnya bagi zona waktu ini? Jadi, bagi zona waktu ini, itu adalah lu ngebikin semacam zona waktu untuk melakukan hal tertentu dan nggak boleh melakukan hal lainnya. Contohnya nih, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu zona produktif. Di jam itu, lu harus ngelakuin apapun yang menurut lu bermanfaat. Entah itu lu nyelesain tugas, baca buku, belajar, pokoknya nggak boleh scrolling atau melakukan hal yang nggak produktif. Jam 1 sampai jam 2, itu zona free. Terserah lu mau melakukan apapun. Kalau mau lebih gacor lagi, pakai time blocking. Gue ada beberapa kali bahas time blocking ini. Lu coba aja searching sendiri lah. Jadi, ketika lu sadar nih, kalau kualitas performa otak lu menurun, fokus gampang buyar, sering lupa, susah buat paham, maka cepat-cepat perbaiki fokusnya dengan bermeditasi. Terus, buat otak lu makin encer dengan membaca. Lalu berikan sinyal ke otak, kapan harus produktif dengan bikin zona waktu. Gue gak bilang ini gampang dilakukan, tapi bisa lu lakukan. Dan memang lu harus memaksa diri.